Ini kesehatan jiwa mereka itu agak aneh. Saya sendiri bingung. Jangan-jangan mereka dibayar. Yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video viral tentunya guys ya. Masih di seputaran jasa Bapak Joko Widodo yang jelas keasliannya ya guys. Kali ini Roy Suryo kena sindiran pedas ya dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Kayaknya Roy Suryo ini dengan sindiran pedas ini apakah akan sadar atau tobat ya guys? Tentunya kayaknya tidak. Karena Roy Suryo Panci ini adalah seorang munafik yang merasa dirinya paling benar dan paling pintar ya guys. Yang jelas orang-orang seperti ini tidak perlu dipelihara lama-lama di negara Indonesia ya guys. Segera dibuang ke Nusa Kambangan sana biar tidak menyebar virus kemana-mana ya guys. Kita tonton video berikut ini. Nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Mereka pinternya hanya di sosmed. Sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya... Kali ini Bapak Infrastruktur Indonesia ya guys. Saat yang lain sibuk mencaci, memfitnah, beliau malah sibuk membangun negeri ya guys. Itulah contoh Bapak bermental baja ya guys. Bapak patriot Indonesia berhati legowo. Bapak Jokowi yang dihina, dicaci, difitnah, tenang dan tetap diam. Tidak seperti Bapak yang satu itu guys ya. Baru disentil sedikit saja keterlibatan masalah ijazah palsu Pak Jokowi, dia langsung ancang-ancang mengambil jalur hukum ya guys. Itu bukan mental seorang pemimpin, tapi mental kerupuk ya guys. Kita lanjut videonya guys. Saya akan terus. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong tidak ada sedikit pun kepedulian, empati atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Kali ini Farhad Abbas, kami akan tetap berdiri membela yang lemah, membela Bapak Jokowi walau Partai Demokrat ngamuk ya guys. Kita acungi jempol keberanian Farhad Abbas ini ya guys. Kita dukung selalu, semoga bermanfaat bagi rakyat Indonesia guys. Kita lanjut. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat. Saya perbaiki sendiri sedikit ya kalimatnya. Saya menyatakan ini memperkuat dugaan ya, memperkuat dugaan bahwa Partai Demokrat itu memang bersama-sama itu sebetulnya sejalan atau seperahu dengan Pak Roy Suryo. Jadi Ade Armando ya guys, memperkuat dugaan Partai Demokrat satu perahu dengan Roy Panci, penyebar fitnah. Ngeri ya guys, kalau Partai Demokrat memang benar-benar terlibat. Wajar saja kalau si Panci ini jadi berani ya guys. Soalnya ada backingan orang besar di belakang mereka. sebetulnya kan sudah sejak cukup lama ya kita mendengar atau banyak pihak menduga-duga bahwa Roy Suryo ini tidak bekerja sendirian ya, dia bekerja bersama-sama kekuatan-kekuatan besar. Tapi ya dugaan ya, dan sekarang masalahnya
Partai Demokrat seperti memberikan bukti yang sangat jelas bahwa, atau minimal bukti bahwa mereka memang sejalan dengan Roy Suryo. Contohnya saja adalah bahwa kan karena kita mulai menyadari bahwa ya sebetulnya Roy Suryo itu adalah mantan wakil ketua umumnya Partai Demokrat di masanya ya. Kemudian sesudah itu ada pernyataan dari Vini Harmans ya, yang bikin pernyataan yang sangat melecehkan sebetulnya Pak Jokowi, walaupun dia tidak menyebut nama, itu dalam sebuah sidang DPR. Ini kemudian jadi muncul lagi ada Bang Ade menduganya bersama-samanya sejak dari awal atau di tengah-tengah? Enggak, saya sebetulnya nggak bisa mengatakan yang mana ya. Dan teman-teman yang sekarang dikenakan laporan itu, yang dilaporkan itu juga sebetulnya tidak pernah menyebut secara spesifik ya bahwa misalnya Pak SBY itu berada di belakang ini semua ya. Jadi sebetulnya kabar bohong yang mana yang mau dikatakan oleh. Ngeri ya guys, kalau memang Partai Demokrat terlibat dalam ijazah palsu Bapak Jokowi. Menurut Anda gimana guys? Apakah benar-benar Partai Demokrat itu terlibat? Kita diskusi di kolom komentar ya guys. Teman-teman Demokrat ya. Nah, sebetulnya kan semula kita menyangka itu akan menggunakan tuduhan pencemaran nama baik kan, tapi ternyata mereka menggunakan pasal penyebaran kebohongan. Nah, saya menduga bahwa kenapa bukan pasal pencemaran nama baik yang digunakan adalah karena kalau pencemaran nama baik itu yang melapor ke polisi harus orang yang terkena kemarahan, yaitu Pak SBY. Oke, dalam hal ini Pak SBY ya. Pak SBY memilih tidak, kemudian partai. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik nggak bisa Partai Demokrat yang mengajukannya, harus orangnya. Jadi partai menggunakan pasal penyebaran. Sebenarnya kita pengen nanya hal ini juga kepada Partai Demokrat, tapi kita sudah mengundang, cuman karena satu dan lain hal. Jadi pertama benar kalau Bang Egy, Bang Damai kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta ke Solo bukan untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Nah, itu kan versinya Mas Roy ya, versinya. Nah, kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Bahkan mendampingi sebelum pertemuan ke Kali ini cengar-cengirnya Roy Suryo makin hambar ya guys. Roy Panci pura-pura bahagia dan tenang walaupun kongsi sudah hancur lebur ya guys. Itulah kehebatan Panci ya guys. Walaupun kongsi sudah hancur lebur, dia berpura-pura tenang padahal hatinya hancur ya guys. Ke Solo itu dua kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear. Bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita berdoa dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf, dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi pasti akan diterima karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, tadi sendiri ya, kan tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu Juli 2025. Ya, nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan. Susah ya guys ya, bicara dengan seorang yang munafik dan merasa dirinya paling benar sendiri guys. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain dan tidak mudah percaya. Karena apa guys? Dia sendiri suka berbohong, makanya dia tidak mudah percaya dengan orang lain. Walaupun dikatakan apa saja, Pak Egy Sujana sudah minta maaf kepada Bapak Jokowi dan menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli. Roy Panci ini tetap tidak akan percaya, soalnya dia apa? Munafik orangnya.
Nggak asli. Ya. Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi saya akan Emang minta maaf. ijazahnya asli, kacau ini. Tetapi juga pada sisi lain karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal hukum kan itu keputusan LBH. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya, kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya, siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi, silakan hukum mau stop. Oke, Bang David, jadi saya mau perjelasin di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, Ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka, minta Bisa maafnya clear itu gimana? Egy karena mengatakan nggak ada memang berarti minta artinya maaf. mengakui Susah ya guys ijazah ya Pak Jokowi ngomong asli. dengan Apa orang yang yang disampaikan Mas Egy, kalau saya lihat hatinya sudah ditunjukin aslinya membeku. saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana sekarang begini. Itu Mas Roy katanya udah ditunjukkan, jadi akhirnya minta maaf. udah berangkat ke rumah Pak jadi Jokowi. kita Jauh-jauh lagi. Kita tunggu statement asli dari Egy Sujana. Karena tadi kan langsung suara Egy Sujana dan itu ada rekamannya. Tadi kepada sahabat Ngeyel saya saja ini, yang mengatakan Roy tidak ada Panci ini. permintaan maaf. Ya, kemudian ada 2 polisi aktif yang juga menangani masalah ini, ada juga di situ. Itu nggak boleh sama sekali. Pak Prabowo tolong tertibkan ini. Nggak boleh dong. Tapi kalau misalnya nggak minta maaf, kalau gitu ngapain jauh-jauh datang? Ya nggak tahu, makanya kita gini, daripada kita ngomong testimonium di auditu, saya juga mendengar, meskipun saya mendengar langsung suara dia. Tapi kalau ini kan mendengar langsung dari mendengar saya tidak yang langsung Karena kan temannya juga sahabat datang ya. ya Dan kita dapat info. Ya, sahabatnya kan juga terlibat lah dalam. Oke guys ya, sebelum kita akhiri reaction video ini, ada baiknya kita menonton musik yang kayaknya khusus diciptakan untuk Roy Panci ini ya guys ya. Tidak tahu siapa penciptanya, yang penting Roy Panci banget guys. Yuk kita tonton guys, biar kita tidak terlalu tegang dan happy ya guys ya. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi, demo ke sana demo ke sini, la 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 la. Oke guys ya, kita akhiri ya untuk reaction video untuk kali ini ya guys. Kita sambung ke berikutnya. Jadi telah disimpulkan memang Roy ini memang orangnya suka ngeyel ya guys ya. Semoga kita semua guys diberi kesehatan, rezeki yang panjang, dan tentunya umur ya guys. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maras.